Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Itu adalah dalil andalan di Islam jamaah. Memang pertanyaan ini menanyakan bagaimana pengertian sebenarnya. Tolong diurut dari ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'dan. Ada 4 perintah di situ. Pertama, khitab syar'i, khitabnya Allah. Allah berbicara hal ini kepada semua orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti semua orang iman, dimanapun dia berada, siapapun dia, yang dia percaya kepada 6 rukun iman, mendapatkan perintah ini. 1, bertakwa dengan sungguh-sungguh takwa. 2, berusaha menetepi Islam sampai datang ajal. 3, menetepi tali Allah. Tali Allah para mufassir ada menyebutkan Islam, ada menyebutkan Quran dan Sunnah. Itu yang paling banyak, Quran dan Sunnah. Tetapilah Al-Quran dan Sunnah jami'an wala tafarraqu. Hei orang iman semuanya, hei orang Islam semuanya, tetapi Quran dan Sunnah jami'an, dengan bersama-sama, bersatu. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Jangan kamu menetepi Quran dan Sunnah, apalagi tidak menetepi Quran dan Sunnah lalu berfirqah-firqah, apalagi tidak menetepi Quran dan Sunnah lalu berfirqah-firqah. Bagaimana berfirqah itu? Sangat jelas. Berfirqah itu membentuk sebuah golongan, memisahkan diri dari orang iman yang lain, Islam yang lain. Berarti Islam jamaah itu firqah. Walaupun dia menetepi dalil ini tapi dengan pengertian yang salah. Kenapa? Karena 1, khitabnya ayat ini kepada semua orang iman. Siapa yang merasa iman, siapa yang menjalani keimanan punya kewajiban menetepi Al-Quran dan Sunnah dengan bersatu. Jangan berpecah belah. Jangan membuat kelompok, apakah itu yayasan, apakah itu organisasi, apakah itu pondok, yang membuat dirinya memisahkan diri dari umat Islam yang lain, dari umat iman yang lain. Tidak boleh. Kalau hanya sekedar wadah untuk ngaji, yayasan untuk kemaslahatan, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ada Muhammadiyah, ada NU, enggak ada masalah. Yang paling penting jangan sampai wadah itu menyebabkan bentuknya firqah. Bagaimana tandanya firqah? Firqah mengepolkan golongan sendiri, merasa paling benar, merasa paling top, lainnya salah semua, lainnya kafir semua. Kalau ditanya agamamu apa? Ini pernah terjadi nih. Di Mekah orang ditangkap mau dipulangkan, ditanya, "Kamu dari mana?" "Dari Indonesia." "Dari Indonesia, kamu dari Indonesia?" "Enggak." "Dari mana?" "Dari Madura, Pak." "Agamamu apa?" "Agamamu Islam kan?" "Jangan." "Bukan, Pak." Berarti ini bahaya ini, kalau ini namanya, kalau sudah punya keyakinan seperti ini namanya firqah. Jadi Islam itu satu, iman itu satu. Itu pengertian yang benar. Lalu itu secara umum ya, sangat jelas bahwa orang Islam, orang iman disuruh bersatu dalam menetepi Al-Quran dan Sunnah atau dalam menetepi Islam ini. Jangan membentuk golongan-golongan yang membuat terpisah, bercerai-berai. Itu saja pengertian secara umum. Adapun di dalam tafsir para ulama banyak memberikan contoh-contoh, tapi tidak ada satupun ulama, silahkan buka tafsir manapun, yang menyebutkan bahwa ayat ini membentuk jamaah sendiri di antara umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam yang lain dianggap tidak punya imam, ya, dengan pengertian dia sendiri. Nah, itu. Ini justru hakikinya malah membentuk apa? Membentuk firqah. Bentuk firqah. Jadi kalau mohon maaf ini sepertinya dari Islam Jamaah juga yang tanya. Jadi memang mereka membentuk golongan, memisahkan diri, lalu membentuk imam di situ dan menamai pengikutnya itu dengan istilah orang jamaah.
Sehingga yang awam itu perasaannya kalau sudah ada bahasa jamaah di Quran atau di hadis, wah iki awake dhewe iki. Yang awam begitu. Jadi ini pemahaman yang salah yang sebenarnya justru itu membentuk firqah dalam agama. Itu dengan besarkan diri. Banyak yang bertanya begini. Ini juga dari bekasnya Islam Jamaah juga tentunya. Nah, apakah di luar jamaah Islam Jamaah ini disebut jamaah padahal tidak punya imam katanya. Berarti biasanya pertanyaan ini, siapa imam kamu sesudah keluar dari Islam Jamaah? Kalau kita sudah mengerti sunnah ya tinggal menukil saja perkataan Imam Ahmad, kemudian fakta sejarah. Yang namanya imam, pemimpin itu yang dikenal oleh semua umat Islam. Semua Islam menunjuk itulah imam saya, pemimpin. Ya itu berarti imam. Itu pernyataan para a'immah Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya begitu. Tidak ada perselisihan. Ditegaskan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, kalau kamu ingin tahu siapa itu amir, siapa itu imam, maka tanyakan kepada semua umat Islam, mayoritas semua, siapa imam dia. Itulah berarti amirnya. Di negara kita, adakah yang menunjuk selain Pak Presiden? Kalau ada berarti firqah itu. Berarti firqah. Karena imam dalam bahasa Indonesia itu adalah pemimpin. Ada pemimpin yang punya kuasa untuk mengatur masyarakat, mengatur rakyatnya, baik urusan agama maupun urusan keduniaannya, kemaslahatan keduniaannya. Alhamdulillah kita merasakan di negara kita semua urusan agama juga diurusi, rukun Islam dilancarkan, rukun iman dilancarkan, bahkan dilindungi dengan undang-undang. Kita tidak ada kekhawatiran masalah itu. Jadi karena memang kadang-kadang yang bertanya itu sudah termakan doktrin yang sudah menancap kalau tidak punya imam masuk neraka. Kalau tidak punya imam jahiliyah berarti masuk neraka. Terus imamnya yang model seperti itu. Waliyadzubillah. Nah.